Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda, tepatnya Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Lokal 1 Semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola pendidikan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Adapun materi dari pola pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah lahirnya dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Dan yang ketiga, pendidikan Islam dari segala aspeknya dan lembaga pendidikan. Sejarah lahirnya dinasti Bani Abbasiyah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agam sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai dengan 754 Masehi. Karena itu, pembinaan sebesarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur dari tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Dia dengan keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah yang merasa dikucilkan dari kekuasaannya. Untuk mengamankan kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin jadi saingan bagi satu persatu disingkirkannya. Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali. Keduanya adalah pamannya sendiri, yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syriah dan Mesir. Karena tidak bersedia membayatnya, dibunuh oleh Abu Muslim al-Hursani atas perintah Abu Ja'far. Abu Muslim sendiri karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya, dihukum mati pada tahun 755 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, kebudayaan dan peradaban sudah lebih maju bila dibandingkan dengan Bani Umayyah. Pendidikan baik itu ilmu nakli atau agama seperti munculnya ilmu tauhid, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Demikian pula, pengetahuan umum atau ilmu nakli berkembang pula dengan pesatnya seperti filsafat Yunani telah diterima oleh umat. Pada permulaan Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan dan pendidikan berkembang dengan sangat pesat, sehingga terlahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar dari kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, melawan ke pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan. Pada masa Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, tujuan pendidikan hanya satu saja, yaitu keagamaan semata, mengajar dan belajar karena Allah dan mengharapkan keridhoannya.
Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tujuan keagamaan dan akhlak. 2. Tujuan kemasyarakatan. 3. Tujuan pendidikan. Dan keempat, tujuan pendidikan Islam dan segala aspeknya. Kekuasaan dinasti Bani Abbas, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad, ibnu Ali, ibnu Abdullah, ibnu Al-Abbas. Pendidikan Islam dan segala aspeknya. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang sempat membawa kejayaan umat Islam pada masanya. Zaman keemasan Islam dicapai pada masa dinasti-dinasti ini berkuasa. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan. Bangunan pada masa Bani Abbasiyah. Di antara bangunan-bangunan atau sarana untuk pendidikan pada masa Abbasiyah yaitu, yang pertama, madrasah yang terkenal ketika itu adalah Madrasah An-Nizamiyah, yang didirikan oleh seorang Perdana Menteri bernama Nizamul Muluk dari tahun 456 sampai dengan 486 Masehi. Bangunan madrasah tersebut tersebar luas di kota Baghdad, Balkan, Muro, Tabaristan, Naisabur, dan lain-lain. Kedua, Kutab, yakni tempat belajar bagi para siswa sekolah dasar dan menengah. Yang ketiga, Majelis Munadarah, tempat pertemuan para pujangga, ilmuwan, para ulama, cendekiawan, dan para filosof dalam menyeminarkan dan mengkaji ilmu yang mereka geluti. Dan yang terakhir ialah Darul Hikmah, yaitu gedung perpustakaan pusat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pola pendidikan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.